tertanam dengan pendekatan keuangan adalah seluruh utang kecuali utang lancar tanpa bunga, ditambah dengan modal sendiri ditambah ekuivalen modal. Selanjutnya nilainya adalah 2.600 dikurang 2.991. Dan di sini kita lihat bahwa nilainya adalah 509 LBSP dikurang 300 BM. Hasilnya, hasil terakhir adalah 209. Nah, di sini kita lihat nilainya positif, berarti nilai untuk pemodal yang diciptakan ini adalah positif. Nah, dari contoh tersebut ya, kita tahu bahwa apabila beban termasuk pajak itu misalnya 2.500 dan hal yang lain tidak berubah, maka kita bisa menghitung nilai tambah ekonominya. Ya, jadi dengan rumus NTE sama dengan beban NTE sama dengan dapatan dikurang dengan beban beban modal. Jadi kita tahu dapatan misalnya 2.600, maka dikurangi beban sebesar 2.500 dan dikurangi dengan beban modal sebesar 300 rupiah. Hasilnya adalah 100 LBSP dikurang dengan 300 beban modal. Nah, hasil akhir adalah sama dengan 100 dikurang 300 adalah negatif 200. Jadi ini termasuk untuk nilai untuk pemodal yang dihancurkan atau NTE-nya negatif. Nah, oke. Kita lihat bagaimana sih siklus atau dapatan nilai tambah ekonomi. Jadi di sini kita lihat bahwa dapatan nilai tambah ekonomi itu rumusnya dapatan dikurang beban dikurang dengan beban modal. Nah, nilai-nilai dari dapatan itu kita peroleh dari mana? Untuk dapatan kita peroleh dari penciptaan dan pertumbuhan pangsa pasar, peningkatan dan pertumbuhan dapatan. Sedangkan termasuk juga peningkatan produktivitas aset, ini bisa meningkatkan nilai dapatan. Sedangkan untuk beban itu bisa kita peroleh dari pengurangan beban pajak, kemudian peningkatan produktivitas aset juga. Sedangkan untuk beban modal itu dilihat dari pengurangan beban modal dan juga peningkatan produktivitas aset. Nah, nilai-nilai ini akan bisa mempengaruhi dapatan atau revenue, beban, dan beban modal. Oke, dari alur tersebut bisa kita ketahui bahwa pendapatan, penciptaan dan pertumbuhan pangsa pasar itu bisa memacu peningkatan dapatan melalui perluasan pangsa pasar. Perluasan pangsa pasar dapat dicapai melalui peluncuran produk baru, penempatan perusahaan pada celah pasar tertentu, atau pembukaan baru pada daerah pemasaran. Bisa jadi dari kerjasama dengan pihak lain dalam pemasaran dan lain-lain. Dan ini akan memacu peningkatan dapatan atau revenue. Pengurangan beban atau pajak merupakan langkah nyata untuk menciptakan nilai Sedangkan pengurangan ini juga dapat dilakukan bila manajemen mampu mengelola keuangan sebagai penyebab timbulnya beban. Sedangkan untuk pengurangan beban modal merupakan cara lain untuk menciptakan nilai yang dilakukan dalam pengelolaan struktur modal. Peningkatan produktivitas atau aset
merupakan cara untuk menciptakan nilai. Pengendalian aset yang lebih efektif akan meningkatkan pendapatan. Nah, laba bersih setelah pajak, net operating profit after tax, dari sisi laba ekonomi dapat dihitung dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan keuangan atau financing approach dan pendekatan usaha atau operating approach. Sedangkan untuk istilah laba bersih setelah pajak dengan pendekatan keuangan adalah laba bersih setelah pajak dari sisi laba akunting ditambah beban keuangan atau beban bunga dengan memperhitungkan equivalent modal atau equity equivalent. Laba bersih setelah pajak dengan pendekatan usaha adalah laba usaha ditambah pendapatan lainnya atau revenue dikurangi pajak. Hasilnya dikurangi dengan beban lainnya. Dalam hal ini tidak termasuk beban bunga. Dengan memperhitungkan equivalent modal. Nah, kalau kita bicara mengenai equivalent modal, kriteria umum penyesuaian equivalent modal perlu dilakukan adalah pertama, nilainya sangat harus signifikan. Kedua, manajemen dapat mempengaruhi hasil dari rekening yang dilakukan penyesuaian equivalent modal. Ketiga adalah informasi yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian equivalent modal sudah tersedia. Para profesional non-keuangan dapat mengerti mengapa penyesuaian equivalent modal dilakukan. Dalam hal ini, pajak tangguhan timbul dalam akunting pajak karena terdapat pajak yang akan datang yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara ketentuan pajak dengan ketentuan akunting, seperti perbedaan metode dalam yang diperkenankan pajak dengan yang diperkenankan akunting. Nah, kemudian kita lanjutkan ke beban modal rata-rata tertimbang. Beban modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital adalah jumlah beban dari masing-masing komponen modal yang diberikan bobot atau penimbang sesuai dengan proporsinya dalam struktur modal. Nah, misalnya kita lihat contoh. Katakanlah utang jangka pendek sebesar Rp600 dengan bunga 8%. Utang jangka panjang sebesar Rp900 dengan bunga 10%. Dan modal saham sebesar Rp1.500 dengan dividen 10,8%. Nah, kita lihat bagaimana utang jangka pendek, utang jangka panjang, modal saham, dan tertanam. Ya, jadi, utang jangka pendek itu adalah 600, ya, dimana jadi 0,2 dikalikan dengan 8%, ya, sama dengan 1.600. Utang jangka panjang, jadi dari 900, 0,3 dikali dengan 10% sama dengan 3%, ya. Jadi kalau utang jangka pendek ini 1,6%, ya, 1.600%. Sedangkan modal saham, ya, jadi dari 900 sebesar 0,5 kali 10,8% sama dengan 5,4%. Modal tertanam dari 3.000, ya. Sedangkan BMRT-nya adalah sebesar 10%.
Nah, di sini kita lihat bahwa beban modal rata-rata tertimbang sebelum pajak adalah 10% ya. Jadi dari utang jangka pendek, jangka panjang, modal saham dan modal tertanam ya. Jadi 1,63 persen, 5,4%, jadi sama dengan 10%. Kita lanjutkan ke modal tertanam dengan pendekatan usaha. Kita ketahui bahwa modal tertanam dengan pendekatan usaha adalah kas dan investasi jangka pendek ditambah dengan keperluan modal kerja bersih, yaitu piutang ditambah persediaan lancar dikurangi utang tanpa bunga tambah ekuivalen modal ditambah dengan aset lancar. Modal tertanam dengan pendekatan keuangan adalah seluruh utang kecuali utang lancar tanpa bunga, ditambah dengan modal sendiri, ditambah ekuivalen modal. Kita ambil contoh sebagai berikut. Sebuah perusahaan mempunyai data neraca berupa kas sebesar Rp450, piutang sebesar Rp550, sediaan sebesar Rp700, aset tidak lancar sebesar Rp1.550, utang jangka pendek tidak berbunga atau dalam hal ini utang usaha dan beban berhutang sebesar Rp250, utang jangka pendek ini berbunga 8%, sebesar 600, utang jangka panjang berbunga 10% sebesar Rp900, modal saham dengan dividen sebesar 10,8% sebesar 1.500. Nah, berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung modal tertanam dengan pendekatan usaha dan pendekatan keuangan sebagai berikut. Piutang sebesar 550 ditambah dengan sediaan sebesar 700, jadi hasilnya adalah Rp1.250. Utang jangka pendek tidak berbunga sebesar Rp250 dikurangi dengan keperluan modal kerja bersih ya, sebesar 1.000. Kas sebesar 450 ditambah aset tidak lancar sebesar 1.550, jadi hasilnya adalah Rp2.000. Nah, kita lihat berapa modal tertanam dengan pendekatan usaha. 1.250 dikurangi 250 ditambah 1.000 ditambah 2.000, maka hasilnya adalah Rp3.000. Jadi inilah nilai modal tertanam dengan pendekatan usaha. Nah, kemudian jika utang jangka pendek berbunga 8%, itu sebesar 600, utang jangka panjang 10% itu sebesar 900, modal saham dengan dividen 10,8% sebesar 1.500, maka kita akan memperoleh nilai modal tertanam dengan pendekatan keuangan sebesar Rp3.000. Ya, jadi utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham, dividen itu semua dijumlahkan. Setelah diketahui hasil perhitungan beban modal rata-rata tertimbang sebelum pajak sebesar 10%, kemudian dapat dihitung beban modal, yaitu dengan menggunakan rumus BMRT dikali dengan modal tertanam. Jadi 10% dikali dengan 3.000, hasilnya adalah Rp300. Baik, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai nilai tambah ekonomi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa
like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.